Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun berada, kita jumpa lagi dalam podcast obrolan seputar Ramadan pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Negara yang akan menghadirkan narasumber dari para penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Negara. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ustadz Sohabil Mahali. Beliau adalah penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Negara. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masih baik Ustadz ya? Puasanya masih lancar. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kan minggu lalu kita membicarakan masalah pemberdayaan zakat dan wakaf. Tapi karena durasi waktu kita baru dapat satu materi tentang pemberdayaan zakat. Dan kali ini kita akan bahas masalah pemberdayaan tentang wakaf. Ya, melanjutkan. Nah, pemirsa perlu diketahui bahwa Bapak Ustadz Sohabil Mahali ini beliau juga sebagai pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jemberana. Jadi materinya tidak jauh-jauh ini ya dari apa yang beliau sampaikan, yaitu tentang pemberdayaan zakat dan wakaf. Monggo Ustadz dipersilahkan. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih kepada semuanya pemirsa yang saya hormati di podcast Ramadan ini. Kali ini kita akan berbincang tentang wakaf. Kalau sebelumnya tentang zakat. Yeah. Ada perbedaan sedikit antara wakaf dengan zakat. Kalau zakat itu memang wajib dari sisi hukumnya, sementara wakaf itu hukumnya sunnah. Yeah. Jadi kedua-duanya merupakan hal yang penting dilakukan, mengingat kedua-duanya ini merupakan jaminan sosial masyarakat Islam. Oh begitu Ustadz ya. Jadi bicara tentang zakat dan wakaf itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan Ustadz ya, saling beriringan ya. Antara zakat dengan wakaf itu sama-sama potensi umat Islam yang sangat luar biasa. Nah terkait dengan itu sebenarnya apa sih wakaf itu Ustadz? Wakaf sendiri sebenarnya apa sih gitu? Iya, wakaf itu kalau dari sisi bahasa, etimologinya berasal dari bahasa Arab yang artinya al-waqfu huwa al-habsu. Wakaf itu sinonim sepadan dengan al-habsu, yaitu menahan. Menahan berarti tidak membiarkan sesuatu itu bergerak. Iya. Menurut istilah terminologi yang dibangun oleh ulama, yang namanya wakaf itu adalah habsul aini an tamlikiha li ahad. Yaitu menahan benda dari kepemilikan seseorang. Jadi ketika sesuatu kita wakafkan, itu sudah menjadi milik Allah. Jadi selamanya tidak boleh kemudian dimiliki pihak manapun. Nah kita kan terkait dengan wakaf itu ada dalilnya nggak Ustadz? Dalil tentang wakaf itu sendiri bagaimana? Di dalam Al-Quran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian memperoleh kebaikan kecuali apabila kalian telah menginfakkan sesuatu yang terbaik. Jadi menginfakkan itu mengeluarkan dari apa yang dia punya untuk orang lain. Nah, karena wakaf ini hanya salah satu bentuk saja daripada tindakan berdonasi. Ya. Kalau zakat itu wajib, ya, wakaf, sedekah, ya, itu adalah sunnah. Nah, itu dari dalil naklinya. Ya. Kemudian sejarahnya juga banyak sahabat itu berwakaf untuk kemaslahatan. Misalnya kalau di negeri Arab itu yang susah kan sumber air. Nah, sehingga sehingga ketika orang itu mempunyai di pekarangannya atau di kebunnya berupa sumur yang mencukupi mata airnya untuk kebutuhan dari manusia sampai hewan, maka banyak orang berwakaf dengan sumber air, yaitu sumur itu. Sumur ya.
Nah, kalau mungkin di Indonesia juga bisa kita lihat tuh Ustaz, untuk akhir-akhir ini abad 20 ini juga banyak mereka yang istilahnya berinfak dengan air ya. Sumur kan banyak kayak kemarin kejadian ya Sumbul, itu kan begitu. Banyak kan mereka berdonasi dengan air. Jadi air itu sudah menjadi barang ini juga yang bisa didonasikan atau diwakafkan itu Ustaz ya. Iya, segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain itu bisa wakafkan, bisa diwakafkan. Dan wakaf ini luar biasa pahalanya karena terkait dengan pemanfaatannya yang abadi. Selama barang itu bisa dimanfaatkan, maka selama itu pula orang yang berwakaf yang disebut wakif itu mendapat aliran pahala walaupun dia sudah ada di alam kubur. Karena hadis Rasulullah menjelaskan, idza mata benu Adam inqata'a amaluhu illa min salasah. Orang kalau sudah mati memang tidak bisa beramal lagi, beramal soleh kecuali ada 3 hal. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, termasuk ini wakaf ini termasuk sedekah jariyah. Nah, kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang masih diamalkan oleh orang lain. Yang terakhir adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, barangkali kan ada orang yang istri tidak punya sehingga tidak punya anak. Kemudian ilmu tidak ada yang diandalkan karena dia bukan ahlul ilmi. Maka berwakaf ini ketika salah satu jalan di antara 3 itu kan untuk supaya dia tetap mendapatkan pahala yang abadi setelah kematiannya. Betul. Dan terkait dengan wakaf itu Ustadz kan ada wakaf itu kan ada yang produktif atau non produktif ya. Nah, kalau terkait dengan wakaf produktif itu sendiri bagaimana Ustadz? Yang seperti apa sih sebenarnya wakaf produktif itu? Jadi ketika orang itu berwakaf harus ada orang yang mengelolanya. Betul. Itu yang pertama. Nah, kalau orang misalnya berwakaf untuk masjid, ya tidak bisa kita produktifkan untuk menjadi bernilai komersil, kira-kira begitu. Ya, dia tetap harus menjadi masjid. Beda halnya dengan orang berwakaf untuk operasional masjid, ya supaya dikembangkan. Nah, misalnya kebun 1 hektar. Tadinya tanah 1 hektar tidak ada tanamannya. Masih tandus misalnya. Ya tandus misalnya. Ya silakan. Nah, oleh karena itu dikelola ya. Harus ada pihak yang mengelolanya dan itu disebut nazir. Ya, nazirul waqfi. Pengelola ya penjaga. Ya, jadi nazirul waqfi itu man yatawalla syu'unal auqaf. Orang yang mengelola, orang yang bertanggung jawab atas aset-aset wakaf. Atas wakaf itu. Ya, betul. Kan terkait dengan wakaf produktif itu Ustadz ya, kan banyak kita nanti di Kabupaten Jemberana juga ya. Itu nazir itu kan mereka dikasih amanah kan. Betul. Dan ada SK dari Kementerian Agama BWI kan begitu ya. Nah, itu kalau zakat itu kan ada hak amilnya 1/8 tadi ya. Hak amilnya 12,5%. Kalau nazir itu gimana Ustadz itu? Iya, baik. Yang telah lalu kita sudah berbicara tentang amil ya. Betul. Kalau yang mengurus zakat, yang menanggung jawabi zakat disebut amil. Yang menanggung jawabi wakaf disebut nazir. Betul. Nazir ini sudah dibentuk di Indonesia oleh pemerintah secara resmi yang bernama BWI, Badan Wakaf Indonesia, sampai di tingkat kecamatan ya. Nah, mereka yang memang menjadi nazir ini selalu di bawah pengawasan daripada BWI. Nah, BWI kecamatan. Oleh karena mereka ini memiliki beban tugas yang berat, maka mereka dibolehkan mengambil bagian keuntungan dari hasil bersih. Katakanlah kalau misalnya tadi itu tanah 1 hektar dikelola sawah atau kebun. Nah, setiap kali panen ya dikeluarkan semua operasionalnya termasuk hutang kalau ada. Nah, dari hasil bersih itu mereka mendapatkan hak. Nah, hanya saja sebetulnya tidak ada kepastian berapa. Seperti zakat itu ya, tidak ada ya. Namun, karena ini sunnah mungkin Ustadz ya. Iya, namun BWI sudah menetapkan 10%. 10%. Ya. Dari neto Ustadz ya, bukan bruto ya, penghasilan bersih ya. Penghasilan bersih net ya. Nah, itu kan bisa di
kiaskan juga kepada nilai zakat 10% bagi pertanian yang tak ada hujan. Oh ya, yang tak ada ya, dikiaskan ke sana berarti Ustaz ya, karena tidak ada hujan, betul. Nah berarti nggak jauh beda dengan zakat ya Ustaz ya. Kalau zakat kan 12,5%, kemudian kalau nazir itu kan 10%. Ya, lebih sedikit. Jadi adalah ini untuk mereka. Ya. Nah terkait dengan itu kan nazir ini kan banyak juga ya orang yang pengen menjadi nadir, apa sih bahasanya ya. Nah itu ada syarat-syarat apa sih supaya dia bisa menjadi nadir, itu syaratnya apa itu Ustaz? Ya hampir sama dengan syarat menjadi amil. Jadi orang itu mukallaf. Mukallaf itu sudah baligh akil. Nah ketika orang belum baligh akil kan dia tidak bisa mengurus. Ya kadang ya ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa. Bagaimana mau mengurus barang yang besar sebesar zakat ataupun wakaf itu. Nah, jadi ya mempunyai keahlian, kompetensi juga, ya mempunyai kompetensi di bidangnya. Ya bisa juga satu nazir itu mengurus beberapa aset wakaf. Ya, jadi intinya dia orang yang amanah, mampu, amanah yang penting itu amanah itu Ustaz ya. Ya itu yang kan penting. Itu. Karena kan kalau di Kabupaten Jemberana ini Ustaz kan kita sudah ada BWI Kabupaten, sudah ada BWI Kecamatan, sudah ada kerjasama dengan KUA di SK kan seperti itu, dan insya Allah di Kabupaten Jemberana itu untuk wakafnya itu merupakan potensi yang sangat luar biasa. Kita bisa dilihat sampai dari Gilimanuk sampai Pekutatan, potensi umat Islam sangat luar biasa. Baik Ustaz, ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan wakaf ini? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada closing statement-nya untuk wakaf, harapan atau apa yang harus diinikan terhadap para wakif atau nadir barangkali, apa yang mau disampaikan? Iya. Berwakaflah selagi kita bisa melakukannya. Kalau kita tidak bisa berwakaf dari tanah yang kita miliki, kini sudah ada dan digalakkan wakaf dengan uang tunai. Ya. Jadi wakaf dengan uang tunai itu akan dikelola oleh nazir, dan insya Allah selama kemanfaatannya itu terus berkelanjutan sehingga kita setelah mati pun akan tetap mendapat aliran pahala. Ustaz ya. Luar biasa, Masya Allah, pada pagi hari ini ilmu yang sangat luar biasa dari Ustadz Sohabil Mahali. Meskipun durasinya hanya 15 menit, tapi kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk umat. Amin. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi dengan podcast berikutnya, di obrolan berikutnya dengan penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.